Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengertian dan kegunaan strategi pembelajaran. Di sini saya Sylvia Dwi Margareta NIM 933712519 akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Istilah strategi mula-mula dipakai di kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang operasi peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan navigasi ke dalam kondisi perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Istilah strategi dewasa ini banyak dipakai oleh bidang-bidang ilmu lainnya, terutama juga dalam dunia pendidikan. Secara umum, strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar, haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian, jika dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar, maka strategi dalam artian khusus bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan yang dilakukan guru, murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi pembelajaran adalah suatu seperangkat cara, teknik yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang guru atau siswa dalam melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku atau sikap. Strategi pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini sangat berguna bagi guru maupun siswa pada proses pembelajaran. Bagi guru, strategi pembelajaran dijadikan sebagai pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran dan mempercepat memahami isi pembelajaran, karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran terdapat kegunaan serta tujuan. Kegunaan atau fungsi strategi pembelajaran diantaranya adalah yang pertama, sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. Yang ketiga, sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Dan yang keempat, sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerja. Selanjutnya ialah tujuan strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, menurut Frederick Froebel, yaitu membentuk anak menjadi makhluk aktif dan kreatif. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, menurut John Dewey, yaitu membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik. Nama saya Zahra Tunisa, NIM 933705419. Di sini saya akan menjelaskan di poin C, yaitu unsur-unsur strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu menetapkan spesifikasi dari kualitas perubahan perilaku. Dalam menetapkan spesifikasi dari kualitas perubahan perilaku ini dengan tujuan dijadikan sebagai acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan secara spesifik dalam arti mengarah kepada perubahan perilaku. Yang kedua yaitu memilih pendekatan pembelajaran. Memilih pendekatan pembelajaran itu suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan.
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu harus dipertimbangkan dan dipilih jalan pendekatan utama yang dipandang paling ampuh, paling cepat, dan paling efektif guna mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Metode itu merupakan sebuah cara yang dipilih untuk menyampaikan bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teknik itu merupakan cara untuk melaksanakan metode dengan sarana penunjang pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kecepatan dan ketetapan belajar untuk mencapai suatu tujuan. Lanjut di poin D yaitu ruang lingkup strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu komponen sistem. Dalam komponen sistem ini terdiri dari guru, dosen, siswa, mahasiswa, baik dalam ikatan kelas, kelompok maupun perorangan yang akan terlihat dalam kegiatan belajar mengajar yang telah disediakan. Yang kedua yaitu jadwal pelaksanaan. Yang ketiga yaitu tugas-tugas belajar. Keempat, materi dan bahan belajar. Yang kelima yaitu merumuskan dan karakteristik siswa yang telah didefinisikan. Yang keenam, bahan pengait yang telah direncanakan. Yang ketujuh yaitu metode atau cara, teknik penyajian yang telah dipilih, misalnya ceramah, diskusi, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.